Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 11 SMA, di sini Ibu akan memberikan materi tentang kelompok sosial di dalam masyarakat. Kelompok sosial di masyarakat ini ada di bab 1 semester pertama. Sebelum kita mempelajari kelompok sosial, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam memahami materi ini. Yang pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan kelompok sosial dan fungsinya dalam masyarakat. Kedua, mampu menjelaskan penyebab, tahapan, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok. Ketiga, kalian mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial, partikularisme, dan eksklusivisme kelompok. Dan terakhir, mampu memahami tentang realitas kelompok sosial dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar kelompok. Ada 3 materi dalam konsep dasar kelompok sosial. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Kedua, fungsi kelompok sosial. Ketiga, kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Apa yang kamu ketahui tentang kelompok sosial? Manusia merupakan makhluk individu, namun sekaligus juga makhluk sosial. Manusia hidup tidak akan bisa lepas dari hubungan dengan manusia lainnya, sehingga manusia dengan manusia lain akan melakukan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Dari hubungan timbal balik atau interaksi ini, makanya muncul kelompok sosial. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pengertian kelompok sosial. Pertama adalah Suryono Sukanto, mengartikan kelompok sosial sebagai himpunan atau juga sebagai kesatuan manusia yang hidup secara bersama. Paul B. Horton dan Chester L. Han pun ikut mengemukakan bahwa kelompok sosial merupakan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya serta juga saling berinteraksi. Ketiga, George Homans mengemukakan kelompok sosial merupakan individu yang melakukan interaksi serta juga memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi. Kesimpulannya adalah kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri atas 2 atau lebih manusia, mempunyai visi dan misi yang sama dari setiap individu, serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Jadi kelompok sosial itu di dalamnya pasti terdapat 2 atau lebih anggota manusia. Jika memang anggota hanya 1, itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Kemudian memiliki visi, misi, tujuan yang sama, dan harus ada interaksi yang terjalin antar anggota. Jadi ada hubungan timbal balik antar anggota, itu dinamakan kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama, terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Kedua, adanya kepentingan bersama. Ketiga, terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Keempat, berstruktur berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Hubungan timbal balik antar manusia ini adalah di mana manusia dengan manusia lain harus ada interaksi, sehingga di dalam kelompok itu memiliki rasa saling memberi dan menerima suatu manfaat. Jika interaksi berjalan dengan baik, maka akan menciptakan solidaritas antar anggota kelompok. Yang kedua, adanya kepentingan bersama. Artinya, setiap anggota memiliki kedekatan yang baik dengan anggota kelompok. Ketiga, terdapat kesadaran dan rasa memiliki, bahwa individu ini bergabung dalam suatu kelompok harus memiliki tujuan yang sama dengan anggota lainnya. Keempat, berstruktur berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Artinya, struktur sosial yang ada dalam suatu kelompok tidak akan bisa dipisahkan dalam kelompok sosial yang teratur. Selain itu, anggota dari kelompok harus mengikuti norma yang berkembang dalam kelompok tersebut.
Jadi berstruktur ini artinya bahwa anggota ini harus sadar bahwa dia memiliki perannya masing-masing dalam kelompok tersebut. Syarat terbentuknya kelompok sosial, setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Setiap anggota kelompok memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik. Terdapat struktur, norma, dan pola perilaku. Jadi, syarat ini sama halnya dengan ciri-ciri, cuma lebih lengkap dengan yang ciri-ciri daripada syarat. Syarat terbentuknya kelompok ini merupakan syarat agar bisa kelompok itu dikatakan sebagai kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial dibagi menjadi dua, ada yang dibagi menjadi individu dan ada bagi masyarakat. Bagi individu, bahwa kelompok sosial ini adalah sarana pendidikan. Jadi, sarana menjalin hubungan sosial, kemudian sarana pemecahan sosial. Sarana pendidikan ini adalah di mana kelompok sosial berperan sebagai pendidikan. Jadi anggota kelompok sosial tersebut bisa saling tukar ilmu pengetahuan, tukar berpengalaman. Kedua, sarana menjalin hubungan sosial. Karena kelompok sosial tadi disyaratkan dan dicirikan sebagai ada hubungan interaksi atau hubungan timbal balik, sehingga di dalamnya akan terbentuk yang namanya hubungan sosial. Sarana pemecahan sosial atau problem solving ini di mana kelompok sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi, di mana kelompok sosial bisa menawarkan bagaimana pemecahan masalah untuk menemukan solusi yang terbaik. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat, yang pertama pembentuk struktur sosial dalam masyarakat, di mana di sini artinya bahwa struktur sosial itu terbentuk karena adanya interaksi yang terjalin antar anggota kelompok, sehingga pola-pola tersebut akan dipahami dan dibentuk menjadi struktur di dalam sosial tersebut, di dalam kelompok sosial. Kedua, pembentuk nilai dan norma, di mana kelompok sosial itu pasti ada yang namanya nilai dan norma atau aturan yang fungsinya untuk menciptakan keteraturan sosial dalam kelompok tersebut, dalam masyarakat. Ketiga, pengawasan sosial. Kelompok sosial bisa dianalogikan sebagai suatu rumah yang fungsinya untuk melindungi dan mengawasi semua anggotanya. Kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Menurut Agus Tukom, kelompok sosial ini bahwa setiap masyarakat ini memiliki dua sistem kehidupan. Ada yang dikatakan sebagai sosial statis atau statistika sosial atau struktur sosial. Ada juga sosial dinamis atau dinamika sosial atau perubahan sosial. Sosial statis atau statistika sosial adalah sosiologi yang mempelajari pola hubungan masyarakat yang bersifat statis atau tetap. Contoh lembaga atau sistem hukum. Sedangkan sosial dinamis atau dinamika sosial adalah sosiologi yang mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat. Contohnya globalisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.